Akar Yahudi dalam otoritas Katolik, bagian 4. Apa pemahaman Yahudi terhadap kata-kata Yesus tentang mengikat dan melepaskan? Oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 34 dari 38. Part Joshua Charles telah ditambahkan menjadi 38. Yesus menggunakan dua istilah dalam kitab suci yang sangat penting dalam perdebatan antara Katolik dan Protestan, dan pada tingkat yang lebih rendah dalam perdebatan antara Katolik dan Ortodoks Timur. Istilah-istilah tersebut adalah mengikat dan melepaskan. Dalam part ini, kita akan fokus pada makna umum mengenai mengikat dan melepaskan, yang disetujui oleh umat Katolik dan Ortodoks Timur dan yang bertentangan dengan Protestan. Pertama kali, Yesus menggunakan bahasa ini adalah kepada Santo Petrus, seperti dalam Matius 16 ayat 17-19, yang berbunyi, "Dan Yesus menjawab dia, 'Berbahagialah kamu, Simon bin Yunus, sebab bukan darah dan daging yang menyatakan hal ini kepadamu, melainkan kepada Bapa-Ku yang di surga. Dan Aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan membangun gerejaku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga, dan apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Kristus dengan jelas berjanji di sini bahwa kunci itu akan memberi Santo Petrus wewenang untuk mengambil keputusan yang diratifikasi oleh surga. Jadi, mengikat dan melepaskan, entah bagaimana, berhubungan dengan wewenang umum untuk memberikan penghakiman di antara umat Allah dengan cara yang didukung oleh Allah. Satu-satunya persamaan dalam Alkitab tentang kunci yang memberikan otoritas kepada seseorang berasal dari Yesaya 22, di mana sang nabi berbicara tentang seorang pria bernama Eliakim yang menggantikan pria lain bernama Sebna sebagai pengurus rumah tangga kerajaan. Pada bagian ini juga berbicara tentang Eliakim yang menerima kunci Daud dan membuka serta menutup secara resmi, seperti dalam Yesaya 22 ayat 20-24 yang berbunyi, "Pada hari itu, Aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilka, dan Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan Aku akan mengikat-ikat pinggangmu padanya, dan Aku akan menyerahkan kekuasaanmu ke tangannya, dan dia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan kaum Yehuda, dan di bahunya Aku akan meletakkan kunci rumah Daud, dan apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan mengencangkan dia seperti pasak pada tempatnya, dan dia akan menjadi tahta kehormatan bagi keluarganya, dan mereka akan menggantungkan padanya seluruh beban kaum keluarganya, tunas dan taruk beserta segala perkakas kecil, dari piring pasu sampai periuk belaga." Eliakim ini memang dilaporkan di beberapa bagian lain dalam Alkitab yang memegang posisi ini, yang mirip seperti menjadi Perdana Menteri Kerajaan. Misalnya, dijelaskan dalam Yesaya 36 ayat 3, ayat 22, dan Yesaya 37 ayat 2, serta 2 Raja-Raja 18 ayat 18 dan 19 ayat 2, sebagai pengendali rumah tangga. Jadi, kita melihat satu-satunya perjanjian lama yang sejajar dengan kata-kata Kristus dalam Matius 16 kepada Santo Petrus, yang juga mencakup wewenang untuk memerintah yang akan datang yang langsung dari Allah. Dalam satu kasus, jika ia membuka, tidak ada yang akan bisa menutup. Dan jika ia menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka, seperti dalam Yesaya 22 ayat 22. Dan di sisi lain, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga.
seperti dalam Matius 16 ayat 19. Yesus mengacu pada mengikat dan melepaskan muncul 2 pasal kemudian. Di sini, dia menyapa semua rasul, meskipun dia tidak memberikan mereka kunci yang dia berikan kepada Santo Petrus. Namun, dia memberi mereka semua wewenang yang sama untuk mengikat dan melepaskan, seperti dalam Matius 18 ayat 15-20, yang berbunyi, "Jika saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, pergilah dan beritahukan kesalahannya antara kamu dan dia saja. Jika dia mendengarkan nasihatmu, kamu telah mendapatkan saudaramu kembali. Tetapi jika dia tidak mendengarkan, ajaklah 1 atau 2 orang lain bersamamu, agar setiap perkataan dapat diteguhkan dengan bukti 2 atau 3 orang saksi. Dan jika dia tidak mau mendengarkan, beritahukan hal itu kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau mendengarkan, bahkan kepada gereja, biarlah dia dianggap sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi ini akan dilepaskan di surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antara kalian sepakat di bumi tentang apapun yang mereka minta, maka Bapakku yang di surga akan mengabulkan permintaan mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka." Seperti yang dia lakukan kepada Santo Petrus, Yesus dengan jelas menempatkan pengikatan dan pelepasan dalam konteks gerejawi di sini juga. Jika seorang Kristen jatuh ke dalam dosa, ia harus dikoreksi. Jika dia gagal dikoreksi, dia harus dibawa ke gereja. Dan jika dia gagal dikoreksi oleh gereja, dia harus diusir, mungkin dalam bentuk ekskomunikasi. Hanya setelah menguraikan proses ini, barulah Kristus menegaskan otoritas yang melaluinya para rasul akan diberikan kuasa untuk melakukan hal ini, seperti mengikat dan melepaskan, memberi keputusan bahwa surga sendirilah yang akan mendukungnya. Yesus juga mengacu pada otoritas yang ada di antara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang duduk di kursi Musa, seperti dalam Matius 23 ayat 1-4 yang berbunyi, "Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, katanya, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, maka turutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi bukan apa yang mereka lakukan, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka memikul beban-beban yang berat, yang sulit ditanggung, dan menaruhnya di bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak akan menggerakkannya dengan jari mereka." Ananias, orang yang Yesus perintahkan untuk menerima Saulus ke dalam gereja di Damaskus, menggunakan terminologi mengikat yang sama ketika berbicara tentang wewenang yang diberikan oleh imam besar kepada Saulus untuk menganiaya orang Kristen. Seperti dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 11-14 yang berbunyi, "Dan Tuhan berfirman kepadanya, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang disebut lurus, dan carilah di rumah Yudas untuk mencari seseorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa. Dan dalam penglihatan, dia melihat seorang yang bernama Ananias masuk dan meletakkan tangannya ke atas dia, agar dia dapat melihat lagi. Tetapi Ananias menjawab, Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang tentang orang ini, betapa besar kejahatan yang telah dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan di sini ia mendapat wewenang dari para imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Pemahaman Yahudi tentang mengikat dan melepaskan. Jadi, bagaimana pembaca Yesus yang berbahasa Yahudi memahami penggunaan istilah mengikat dan melepaskan? Nah, ternyata pemahamannya sangat Katolik, terlihat dari pembacaan teks yang wajar.
Singkatnya, wewenang yang digunakan oleh manusia yang memegang jabatan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memberikan keputusan yang disahkan oleh surga sendiri. Dan ini adalah apa yang dikatakan oleh Ensiklopedia Yahudi yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1906 tentang arti istilah mengikat dan melepaskan, yang berbunyi, istilah kerabian untuk melarang dan mengizinkan, ungkapan asar, mengikat dirinya dengan suatu ikatan, digunakan dalam Alkitab Yahudi untuk nazar yang melarang seseorang menggunakan suatu benda. Ini menyiratkan pengikatan suatu objek dengan mantra yang kuat untuk mencegah penggunaannya untuk direferensi. Saya juga akan menulis referensi Alkitab ini di deskripsi video ini. Artikel ensiklopedia selanjutnya menggambarkan otoritas di antara orang-orang Farisi dan berbagai aliran Yahudi. Hal yang sama yang Kristus bicarakan dalam Matius 23 yang berbunyi, kuasa mengikat dan melepaskan selalu diklaim oleh orang-orang Farisi di bawah pemerintahan Ratu Alexandria, kaum Farisi, kata Yosefus, menjadi administrator semua urusan publik sehingga diberi wewenang untuk mengusir dan menerima kembali siapapun yang mereka sukai, serta melepaskan dan untuk mengikat hal yang tidak berarti bahwa sebagai seorang terpelajar mereka hanya sekedar memutuskan apa yang dilarang atau diperbolehkan menurut hukum, namun bahwa mereka memiliki dan menjalankan kuasa untuk mengikat atau melepaskan sesuatu melalui kuasa ilahi mereka. Sama seperti mereka dapat dengan kekuasaan yang diberikan kepada mereka, seperti mereka dapat mengucapkan dan mencabut kutukan terhadap seseorang. Berbagai aliran mempunyai kekuatan untuk mengikat dan melepaskan, yakni maksudnya melarang dan mengizinkan, seperti dalam bab 3b. Dan mereka dapat mengikat hari apapun dengan menyatakannya sebagai hari puasa. Otoritas ini tidak lain adalah otoritas manusia untuk memberikan penghakiman dengan tak otoritas Tuhan, yang berbunyi, kekuasaan dan wewenang ini yang dipegang oleh badan kerabian pada setiap zaman atau pada Sanhedrin, otoritas, menerima ratifikasi dan sanksi akhir dari pengadilan surgawi. Artikel selanjutnya menjelaskan otoritas ini dalam konteks perjanjian baru yang berbunyi, dalam pengertian Yesus ini, ketika merujuk murid-muridnya menjadi penerusnya menggunakan rumusan yang lazim. Dengan kata-kata ini, sebenarnya memberikan mereka otoritas yang sama yang ia temukan yang dimiliki oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang mengikat beban-beban berat dan meletakkannya di bahu orang, tetapi tidak menggerakkannya dengan satu jari pun, yaitu melepaskan mereka, sebagaimana mereka mempunyai kuasa untuk melakukannya. Dalam pengertian yang sama, dalam surat kedua Klemen kepada James II, dalam homili Clementine, Petrus dipresentasikan telah menunjuk Klemen sebagai penggantinya dengan mengatakan, "Saya menyampaikan kepadanya kuasa mengikat dan melepaskan, sehingga sehubungan dengan segala sesuatu yang akan ia tetapkan di bumi, hal itu akan terjadi ditetapkan di surga. Karena dia akan mengikat apa yang seharusnya diikat dan melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan dengan mengetahui peraturan gereja." Sangat berbeda dengan pandangan Yudaisme kuno tentang kuasa kerasulan dalam mengikat dan melepaskan yang diungkapkan dalam Yohanes 20 ayat 23, di mana Yesus digambarkan telah mengatakan kepada murid-muridnya setelah mereka menerima Roh Kudus, yang berbunyi, "Setiap orang yang dosanya kamu ampuni, dosanya diampuni. Dan dosa siapa saja yang kamu pertahankan, maka dosanya tetap ada." Pandangan inilah yang dianut oleh Tertullians dan semua bapak gereja, yaitu memberi bapak gereja umat Kristen kuasa untuk mengampuni dosa, clavis ordinis atau kuasa kunci gereja.
Dengan kata lain, pemahaman Yahudi mengenai istilah mengikat dan melepaskan pada dasarnya sama dengan atau selaras dengan pemahaman Katolik mengenai otoritas yang diberikan kepada para rasul dan penerus mereka untuk mengajar dan mengatur gereja dengan otoritas dan ratifikasi Tuhan. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.